Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 3 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi koneksi antara kamu dan dia hari ini. Oke, kita mulai aja ya. The Moon, Strength, Knight of Cups, Knight of Wands, Death, and Knight of Swords. Oke. Ini pembacanya boleh bisa terbolak-balik ya. Bisa ternyata 3 kartu teratas ini ternyata cerita tentang dia, atau mungkin ini tentang kamu ya, bisa sebaliknya ya. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian dan gak usah dibuat pusing, oke? Kemudian ini ada the Moon Reverse ya. Ini baru kartu pertama aja udah ngebuat aku agak gitu ya. Kenapa gini? Jadi the Moon ini ya, sebenarnya kamu itu juga nggak terlalu tahu tentang pasanganmu, tentang si dia, orang yang kamu fokuskan ini ya. Kamu itu sebenarnya tidak tahu jelas orang ini itu siapa. Kamu tidak terlalu paham juga orang ini sebenarnya bagaimana. Bahkan di sini aku lihat dia ini sering sekali mengkhianati kamu. Dia selalu berselingkuh, berbohong ya, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu. Dan seiring berjalannya waktu, oke, mungkin kamu tahu ya tentang keburukan dia, ya perselingkuhan dia atau kebohongan dia. Tapi aku lihat di sini kamu abaikan ya. Jadi bisa dibilang kamu ya udahlah. Kalau memang dia berselingkuh ya udahlah. Abis itu nanti udah kamu maafkan. Akhirnya ketika dia datang lagi ya kamu terima lagi gitu. Entah kenapa, apa mungkin kamu terlalu bucin atau apa ya. Tapi aku lihat di sini kamu itu selalu mengabaikan insting kamu tentang orang ini ya. Dan aku lihat juga ya, kamu ini realistis sih dalam hubungan ya. Dan gimana ya gini, mungkin kamu terlalu bucin, terlalu cinta sama dia, sehingganya ketika kamu menemukan kebohongan dari dia, menemukan bahwa dia selingkuh, kamu selalu memaafkan dia gitu ya. Dan akhirnya kamu membohongi dirimu sendiri. Oke, pasti suatu saat nanti dia berubah kok. Nah seperti itu ya. Jadi walaupun dia berulang kali mengkhianati kamu, berulang kali membohongi kamu, kamu selalu berpikiran kayak positif ya. Pasti kok nanti suatu hari nanti dia akan sadar, suatu hari nanti dia akan tidak akan seperti itu lagi. Nah seperti itu ya. Jadi atau mungkin kamu ini orangnya terlalu baik ya, jadi terlalu berpikir positif ya. Bahkan aku lihat di sini ya, dari aspek apapun aku lihat kamu itu tidak terlalu mengenal dia, tapi kamu udah langsung menaruh hati penuh bahkan ke dia ya. Jadi kamu kayak ya terlalu percayalah sama dia ya. Dan ketika kamu menemukan kebenarannya dalam hubungan ini, tentang sifat asli si dia ini seperti apa ya, kamu itu udah kayak ya udah gitu. Kamu kayak ya udah gitu, kalau memang ini seperti itu, kalau memang sifatmu seperti itu ya udah gitu. Kamu kayak mau marah pun kamu sayang, kamu cinta, dan kamu tidak bisa berbuat apapun karena ya kamu tidak terlalu mengenal dia gitu. Tapi kamu sudah menaruh hati. Gimana sih perasaan orang yang udah percaya banget sama orang, tapi ketika kamu tahu ternyata seperti itu, jadi kan kecewa tuh. Cuman mau marah pun ya kamu udah terlalu percaya gitu loh ya. Nah dan sekarang tuh kamu kayak lebih memilih untuk ya udah deh, kalau memang kamu itu
seburuk itu, sebobrok itu orangnya ya misalkan gitu ya, kamu sejahat itu, kamu setega itu terhadap aku gitu ya, kamu sekarang lebih memilih untuk ya udah memilih untuk ketenangan diri sendiri aja sekarang itu, percaya diri pada diri sendiri aja ya. Dan ya udah, kalau memang masa-masa sulit ini harus terjadi di kamu ya udah gitu, kamu kayak ya bisa dibilang pasrah ya, pasrah kayak ya udah gitulah. Jadi kamu tidak menginginkan apa ya, keadilan ataupun apapun dari dia. Jadi kamu kayak udah mengikhlaskan aja kalau memang kamu adalah korban di sini, ya udah mau berbuat apapun kayak kayak udah deh gitu, nggak usah menyakiti diri sendiri. Karena aku lihat di sini jujur sebenarnya kamu sangat sakit hati banget karena kepercayaan kamu apa namanya dikhianati ya oleh dia kayak gitu. Jadi kamu kayak udah nggak punya tenaga lagi untuk meminta tanggung jawab dari dia atau meminta kejelasan dari dia gitu. Kamu udah kayak udah pasrah gitu. Dan strength aku lihat di sini kamu itu terlalu ini ya, terlalu ya itu tadi menaruh hati ya, terlalu menaruh hati, terlalu bucin, terlalu cinta sama dia gitu, sehingganya itu kamu itu sama dia tuh gampang banget ya, bisa dibilang rentan banget lah terhadap suatu ledakan kebencian, kecemburuan ya, emosi kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga sekarang tuh kamu udah kayak udah deh berbelas kasih aja deh sama dia gitu ya, berempati aja deh udah. Kalau memang dia harus begitu ya udah gitu, biarkan. Kalau memang dia lebih memilih wanita itu atau pria itu ya udah silahkan. Nah kayak gitu ya, empati kamu itu sampai kayak lebih ke pasrah gitu ya, mau dipaksakan dia harus sama kamu pun kamu tuh kayak udah nggak ada kuasa gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu ya itu tadi aku lihat kamu akan berpikir ya, oke, pasti akan suatu saat nanti dia akan sadar kok betapa aku tulus mencintai dia, betapa aku apa ya, baik hati ya, mau mengikuti apa maumu kayak gitu ya. Kamu itu pasti nanti ada masanya kok dia sadar kayak gitu kamu itu. Nah dan tapi aku lihat walaupun kamu kayak gitu, aku juga ngeliat kamu itu cemas ya, cemas juga, cemas, kemudian apa ya, kamu ini juga ketakutan ya, bahwa apakah benar dia akan bisa paham tentang apa ya, ketulusan aku. Nah kayak gitu ya, kamu juga masih gambling akhirnya. Dan aku lihat juga kamu dengan dia ini sering banget bertengkar ya, bahkan itu sampai sengit banget ya. Kamu mencoba untuk membuat ini menjadi lebih baik, kamu mencoba untuk memberikan dia yang terbaik, tapi ternyata kamu apa ya, kebaikan dan kesabaran kamu itu tidak dihargai gitu. Akhirnya ya udah, kamu lebih baik untuk meredam aja deh udah. Kalau kamu memang mau memperlakukan aku dengan pengkhianatan ya silahkan kayak gitu. Dan sekarang tuh kamu nggak mau yang harus marah-marah, emosional gitu sama dia. Jadi lebih baik ya kalau misalkan dia memilih yang lain ya udah sana. Kalau kamu mau milih untuk fokus sama kerjaan ya udah sana kayak gitu ya. Kamu nggak mau memaksakan segala hal harus terjadi kayak gitu ke kehidupan kamu. Lebih memilih untuk ya udah pasrah, ikhlaskan seperti itu. Dan aku lihat ketika dia datang lagi pun aku lihat di sini kamu pun ya menerima dia lagi gitu. Dan ya udah, kamu kayak welcome lagi gitu sama dia, kayak baik hati lagi lah sama dia kayak gitu ya. Dan ya udah, apa mau dia kamu turutin, apa maunya dia kamu ikutin kayak gitu ya, kamu turutin seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini
karena kamu berpikir bahwa kamu masih tertarik sama dia, kamu masih sayang sama dia gitu ya. Jadi kamu masih punya harapan bahwa hubungan kamu dengan dia akan lebih kuat, akan punya komitmen ya, akan ada pernikahan seperti itu ya. Walaupun mungkin hubungan ini akan lebih sensitif ya, dan apa ya, mungkin akan ya berharap hubungan ini lebih banyak ketertarikan satu sama lain ya. Kamu jalanin aja saat ini ya. Kamu kayak nggak mau memaksakan sesuatu. Kalau misalkan dia datang ya kamu terima, kalau misalkan dia ngajak untuk balikan ya hayu, kayak gitu ya. Kamu tidak mau lagi apa ya, ya bisa dibilang ini cukup dewasa ya kamu, tapi kayak kalau dilihat kayak kamu kayak apa ya, kayak orang yang dimanfaatkan, bisa dibilang ya, dimanfaatkan. Ketika dia suka dengan yang lain kamu ditinggalkan, ketika dia ditinggalkan yang lain dia datang lagi ke kamu dan kamu terima lagi. Ya aneh sih, tapi ya it's okay jika kamu memang mau melakukan hal yang seperti itu. Dan aku lihat orang ini juga akan datang lagi ke kamu ya. Bahkan di sini dia akan lebih percaya diri datang ke kamu, menawarkan cinta ya. Bahkan dia akan jujur. Dia akan bilang, lebih tepatnya dia akan bilang mau menyeriusi kamu, ingin memberikan langkah serius ke hubungan ini gitu ya. Dia akan apa nih? Percaya diri lah, pokoknya percaya diri banget bakal kamu terima gitu ya. Aku lihat juga di sini orang ini bisa dibilang impulsif ya, impulsif, jadi hati-hati. Ada kemungkinan orang ini tuh karena dia impulsif, rasa keinginan tahuan atau semangat dia itu cuma di awal ya. Jadi bisa jadi hubungan kalian akan hambar lagi di tengah-tengah, atau bahkan bisa tidak ada komunikasi karena orang ini masih impulsif aku lihatnya ya. Walaupun di sini ada death, dia ada perubahan dalam diri dia atas tindakan dia terhadap kamu kemarin. Dia sudah mendapatkan karmanya. Ada yang sudah dia tutup rapat-rapat, ada yang sudah dia buang ya, sifat ataupun kebiasaan dari masa lalu dia yang mendarah daging ya, yang membuat hubungan kalian akhirnya selalu putus nyambung, akhirnya rusak. Itu ada yang diakhiri, entah ini tentang perselingkuhan, dia udah gak mau lagi selingkuh misalkan seperti itu, atau ya entah apalah ya, perubahan dari diri dia, walaupun itu cuma sedikit. Tapi hati-hati, orang ini masih impulsif. Jadi kalau misalkan dia nggak ngerasa nyaman sama kamu ya, tahu-tahu dia ngilang gitu aja, ngeghosting, ngilang, nggak ada komunikasi dengan kamu. Hati-hati ya, walaupun di awal dia datang dengan gairah gitu ya. Apalagi di sini ada Knight of Sword, orang ini sensitifan banget nih. Orang ini agak kasar ya, kasar, bahaya banget deh, agresif dan mendominasi hubungan. Jadi aku bilang hati-hati ya. Jangan sampai kamu ketika dia datang lagi itu terlalu menaruh hati lagi, sudah cukup. Jangan sampai kamu selalu menjadi korban dia, selalu dimanfaatkan dia. Nih masih ada Knight of Wands, walaupun dia datang ke kamu tapi dia impulsif ya. Jadi di awal aja kayak menggebu-gebu gitu ya, bakalan nyeriusin kamu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, entah dia punya masalah pribadi, entah dia udah mulai connect dari percakapan ataupun apa gitu ya, ngebuat dia ngerasa nggak nyaman deh sama kamu, udah ngilang komunikasinya sama kamu gitu ya. Hati-hati. Dan Knight of Sword ini juga ya menandakan orang ini juga orangnya kasar ya, orangnya juga nggak keren deh pokoknya ya. Suka-suka hati. Jadi bisa dibilang tuh orang ini pendendam ya, pendendam, dan ya berbahaya banget deh buat kamu ya. Dan mungkin juga ya, seiring berjalannya waktu, kalau dia ngelihat
ini hubungannya itu kayak hambar gitu ya, ngejalin hubungan sama kamu itu hambar, aku lihat juga dia sebenarnya nggak terlalu niat dengan hubungan ini gitu. Walaupun di awal tuh kayaknya dia niat banget untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi di sini ada Knight of Sword ya, dilihatnya tuh kayak mulai ogah-ogahan ya. Seiring berjalannya waktu dia kayak nggak tertarik untuk memulai hubungan lagi saat ini dengan kamu. Untuk saat ini dia kayak belum siap untuk memulai hubungan dengan kamu kayak gitu ya. Jadi entah apalah ya di dalam situasi dia, mungkin dia ada masalah tertentu sehingganya dia belum siap untuk berkomitmen atau menjalin hubungan dengan kamu, atau memang karena dia ngelihat hubungan ini kayaknya sulit, atau kok sulit banget berkembangnya, kok hambar banget gitu ya ngejalin hubungannya sama kamu. Tapi intinya aku lihat untuk sekarang dia belum siap untuk menjalin hubungan dengan kamu saat ini ya, karena di sini masih ada Knight of Wands. Boleh, karena di sini kamu kan belum terlalu mengenal dia, cobalah untuk korek-korek lagi ya, lebih mengenal dia lah ya. Jadi kenapa saat ini dia belum siap untuk berkomitmen atau menjalin hubungan dengan kamu. Boleh, asal jangan memojokkan dia ya, jangan sampai kamu menyakiti hati dia, jangan sampai kamu nanti yang kena karma gitu ya. Oke, jadi seperti inilah koneksi antara kamu dengan dia ya. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau dibilang dia berubah, yes, dia sudah ada perubahan ya, dia sudah ada perubahan dan dia sudah ada niatan untuk datang lagi ke kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman orang ini masih impulsif, jadi kalau misalkan dia lagi ada suatu masalah yang besar, wah, dia akan menghilang tiba-tiba gitu ya. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces, Leo dan Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.